Pandami, Bante, selamat malam. Bante, saya ingin mempertanyakan kalau proses citanya itu pada saat kita tahu itu bahwa itu buruk, tapi setelah kita tahu kan udah berproses tuh Bante. Itu karmanya langsung berproses nggak Bante? Pada saat kita melihat objek itu, terus kita berpikir buruk, tapi setelah itu baru beberapa momen baru kita sadar gitu. Itu sudah memproses belum Bante untuk karma buruk itu? Terima kasih Bante. Karma itu adalah ketika ada niat. Tentu di dalam pikiran yang buruk pasti di situ ada cetana, ada niat. Dan sudah ada karma buruk. Namun ketika kemudian kebijaksanaan dimunculkan, karena di situ ada perhatian sehingga dia tahu itu adalah pikiran yang buruk, kemudian dia punya usaha untuk melenyapkan, di situ sudah berubah. Sudah berubah menjadi hal yang baik. Kalau itu adalah berasosiasi dengan karma, artinya sudah berubah menjadi karma yang baik. Tapi ketika disadari belum tentu berasosiasi dengan karma. Karena apa? Karena ketika batin tidak bereaksi, dengan kebijaksanaan batin tidak bereaksi, orang demikian tidak memunculkan karma baru. Seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan satu syair yang diberikan Sang Buddha kepada seorang menteri bernama Santati. Sudah saya sampaikan sebenarnya. Yang mana Sang Buddha menyampaikan, yang pu betang wisudehi pacate mahu kincanang. Majece no gaisasi upasanto carisasi. Bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang. Dan ketika engkau tidak menggenggam yang sekarang, maka engkau akan berjalan dengan damai. Praktik meditasi itu adalah upaya 3 hal. Membersihkan yang lampau, mengosongkan yang akan datang, tapi dengan juga tidak melekat dengan apa yang sekarang. Artinya begini, pada saat ada reaksi pikiran, yang biasa dalam reaksi pikiran ada karma, ada perbuatan, apakah itu baik atau buruk. Kemudian seseorang menyadarinya, tentu dengan kebijaksanaan. Menyadari dengan kebijaksanaan. Dia tahu, seperti yang sudah disampaikan, bahwa ini pun juga tidak kekal. Ini berubah, tidak bisa dipertahankan. Ini hanya sekedar fenomena, bukan sebagai entitas. Disadari demikian, batin hanya sekedar sadar, tanpa ada kemelekatan. Ketika itu dilakukan, seperti gong dipukul, itu hanya sekedar gaungnya saja. Dan gaung itu sendiri adalah sebenarnya buah dari gong dipukul, atau dalam hal ini, buah dari perbuatan. Maka seseorang hanya sekedar menyadari gaung itu sendiri. Sehingga dengan hanya sekedar sadar terhadap gaung itu sendiri, dia hanya menyadari buah dari karma itu sendiri. Maka di situ yang lampu dibersihkan. Karena dia tidak memunculkan reaksi baru, tidak memunculkan perbuatan baru, maka yang akan datang itu dikosongkan. Dan kenapa? Karena di sini dan sekarang dia memperhatikan tanpa ada kemelekatan. Majece no gaisasi. Dia tidak menggenggam yang sekarang. Nah, itu juga sebenarnya praktik meditasi dalam praktik meditasi ini. Tetapi kalau kemudian seseorang bereaksi dengan cara berpikir yang positif, yang masih berasosiasi dengan karma, ya masih sebagai karma juga. Tapi tentu lebih baik ketimbang memunculkan karma buruk. Jadi begitu ya. Bante, Iya. semalam Bante ada mengatakan itu Biku Santi ya. Consciousness itu setelah kita meninggal, consciousness dengan karma itu dia akan terlahir kembali ataupun tidak ya. Jadi dia itu mengatakan bahwa kesadaran adalah yang mengembara dari satu kehidupan lainnya. Tapi dia punya persepsi bahwa kesadaran yang mengembara itu adalah kesadaran yang sama.
yang kekal. Nah, itulah yang kemudian oleh Sang Buddha, oleh para siswa yang lainnya, dikatakan itu tidak benar. Memang dalam Dhamma yang katakan berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, itu juga salah satunya adalah kesadaran atau vinyana. Akan tetapi vinyana yang berlanjut ini bukan vinyana yang sama. Bukan kesadaran yang sama. Kenapa? Karena setiap momennya kesadaran juga muncul lenyap. Tergantung pada bahan bakarnya. Nah, demikian pula dalam ketika seseorang momen kematian, itu ada kesadaran. Maka ketika orang meninggal, kesadaran yang di sana itu disebut sebagai cuti cita. Cita itu adalah kesadaran sama. Cita, vinyana dalam hal ini adalah sama. Cuti artinya pergi atau meninggal. Jadi kesadaran yang meninggal, atau bukan kesadaran yang meninggal, tapi kesadaran di mana waktu orang itu meninggal. Tetapi sebenarnya kesadarannya terus berubah begini. Nah, dalam kesadaran yang berubah begini, muncul lenyap, kemudian ketika itu berubah pada saat meninggal, itu disebut cuti cita. Nah, ketika kemudian ada kesadaran yang baru, merupakan keberlanjutan dari cuti cita, itu disebut sebagai patisandhi vinyana. Atau patisandhi cita, kesadaran penghubung. Kesadaran juga, tapi menghubungkan dari kesadaran ketika meninggal, kemudian menjadi kesadaran ketika orang dilahirkan. Jadi pertama kesadaran ketika orang lahir, itu disebut patisandhi vinyana. Kesadaran juga, tetapi itu bukan kesadaran yang sama dengan kesadaran yang lampau. Karena apa? Kesadaran terus mengalami perubahan. Sebenarnya sama saja. Sama, tetapi karena pada saat orang meninggal, lima atau panca indera sudah tidak berfungsi, maka yang ada di sana adalah kesadaran pikiran. Tetapi kesadaran pikiran dan yang 5 lainnya itu selalu berubah. Kadang kita muncul kesadaran mata, kesadaran telinga, kemudian berubah kesadaran pikiran. Dan akan terus demikian. Hanya ketika meninggal, karena panca indera sudah tidak berfungsi, maka hanya kesadaran pikiran atau manovinyana. Demikian pula pada saat dilahirkan, itu kesadaran pikiran. Karena panca indera terutama adalah bagi seperti manusia yang melalui kandungan, panca inderanya kan belum berfungsi. Sehingga masih kesadaran pikiran. Tetapi sebenarnya itu kesadaran yang berubah-ubah dari 6 jenis kesadaran ini. Dan itu juga bukan sebagai pergi melompat begini, karena itu berubah terus. Kalau pergi melompat kan seperti ada sesuatu yang kekal gitu kan. Tidak demikian, itu kesadaran terus berubah terus. Ya, tadi ditanyakan mengenai di dalamnya ada karma itu kan juga kesadaran. Yang ada 16 momen dalam satu momen kesadaran. Itu sama seperti ketika orang meninggal. Momen-momen kesadaran itulah yang terus berubah, itulah yang kemudian ketika meninggal disebut cuti cita. Hanya nama saja. Kemudian ketika lahir disebut patisandhi vinyana. Itu hanya nama saja. Untuk menamakan bahwa kesadaran pertama ketika orang lahir disebut patisandhi vinyana. Kenapa? Berfungsi menghubungkan patisandhi. Dari kelahiran yang sebelumnya ke kelahiran yang sekarang. Itu aja sih. Gak usah khawatir dengan kematian. Ya, ini yang pertama. Jika ada pikiran yang berkhayal ataupun musik atau syair yang terus berulang dalam pikiran, apakah itu termasuk kotoran batin? Jika iya, termasuk pada loba, dosa, atau moha? Dan cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih.
tentu pikiran yang berkhayal, berulang-ulang seperti lagu dan sebagainya, yaitu termasuk kegelisahan. Termasuk pikiran yang mengembara. Dan ya tentu di sini termasuk perintang batin, termasuk rintangan batin, dan termasuk kotoran batin sebenarnya. Dan itu termasuk apa? Loba, dosa, atau moha. Keserakahan, kebencian, atau kebodohan. Tergantung. Ketika berulang-ulang, kita menikmati dan bersenang di sana, atau kita membenci. Ketika yang diulang-ulang itu adalah kita itu memang senang di sana, ya itu keserakahan. Dan ketika ada keserakahan, di situ ada kebodohan juga. Karena moha atau kebodohan, ketidaktahuan pasti berasosiasi dengan keserakahan dan juga dengan kebencian. Karena ada ketidaktahuan, maka orang menjadi serakah. Tidak tahu ini adalah tidak kekal. Tidak tahu ini adalah kemelekatan, maka menjadi serakah. Nah, kalau kemudian yang diulang-ulang ternyata adalah bentuk yang tidak disukai, terus muncul terus. Walaupun tidak disukai tetapi muncul terus berulang-ulang menjadi bentuk pemikiran, yaitu adalah kebencian. Dan itu juga muncul karena ketidaktahuan. Maka moha, ketidaktahuan akan ada. Nah, sehingga di sini bagaimana kita mengatasinya? Meditasi adalah cara untuk mengatasi. Dengan kita memunculkan pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, dengan kita senantiasa mengupayakan untuk hidup saat ini dan sekarang, itu juga lama-kelamaan akan bisa mengatasi pikiran-pikiran yang demikian. Dan memang tidak mudah, tetapi meditasi adalah caranya. Cara untuk mengatasi pikiran-pikiran demikian. Ya, begitu ya. Dengan kita senantiasa kembali kepada objek meditasi, maka pikiran-pikiran demikian juga akan semakin berkurang. Izin bertanya. 1. Bagaimana cara mengembangkan 7 faktor bujangga dalam meditasi? 2. Dalam hal meditasi, apakah samatha atau vipassana yang perlu dikembangkan dahulu? Berhubung pada praktiknya, apabila ada sakit, muncul terkadang kembali ke objek utama lagi. Lebih nyaman dibanding memperhatikan karakteristik nama dan rupa. Bagaimana kita mengembangkan 7 faktor pencerahan? 7 faktor pencerahan ini adalah, pertama adalah sati, perhatian, yang kita kembangkan. Yang kedua adalah penyelidikan terhadap objek yang diperhatikan, dhamma wijaya, atau penyelidikan terhadap situasi kondisi yang menjadi landasan perhatian. Yang ketiga adalah semangat. Yang keempat adalah kegiuran. Yang kelima adalah ketenangan, passaddhi. Yang keenam adalah samadhi. Jadi kalau passaddhi itu ketenangan, samadhi bisa keteguhan batin. Dan yang ketujuh adalah upeka, keseimbangan batin. Bagaimana kita mengembangkan? Sesungguhnya ketika kita mengembangkan sati dengan benar, maka 6 lainnya juga berkembang. Kenapa? Ketika orang punya perhatian dikembangkan dengan benar, yang perhatian di sini memang arah dan tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, maka seringkali disebut vivekanisito, sati sambojanggo vivekanisito. Artinya berlandaskan, bersandar kepada viveka, keterasingan dari kotoran batin. Dan juga tentu kalau itu berlandaskan atau bersandar pada keterasingan, maka juga bersandar pada viraga, tanpa nafsu ragawi. Kemudian nirodha, kepadaman dari kotoran batin, dan juga wosaga parinaming gacati yang membawa kepada pembebasan
Dan ketika sati perhatian itu dikembangkan demikian, seperti yang sekarang kita kembangkan, hidup berperhatian, kemudian memperhatikan batin dan jasmani, maka penyelidikan terhadap dhamma atau fenomena atau kondisi-kondisi, fenomena-fenomena yang diperhatikan itu secara alami akan muncul. Maka ketika Anda bermeditasi, memperhatikan batin dan jasmani, muncul sebuah kebijaksanaan, ada penyelidikan di sana. Tidak perlu takut. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Misalnya apa? Ketika memperhatikan nafas, kemudian ada pemahaman, oh nafas kok ternyata tidak kekal, misalnya begitu. Kemudian ketika batin menggembara, wah ini tidak baik, kembali pada objek. Itu adalah penyelidikan. Dan itu adalah hal yang lumrah sekali dan muncul ketika ada perhatian. Dan kalau ada penyelidikan terhadap fenomena, tentu penyelidikan di sini juga arah dan tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, bukan menyelidik kemudian berpikir-pikir, yang itu menjadi kegelisahan, harus diingat. Terlalu banyak menyelidik kalau tidak seimbang juga bisa menjadi kegelisahan, menjadi berpikir-pikir. Tapi ketika penyelidikan tersebut masih dalam ranah untuk pelenyapan kotoran batin, penyelidikan yang membawa kepada kedamaian, itu masih dalam Dhamma Vicaya. Nah, ketika ada penyelidikan secara alami, semangat itu muncul. Wirya itu muncul. Semangat akan muncul. Semangat apa? Untuk melenyapkan yang buruk, untuk mengembangkan yang baik. Dan ketika semangat demikian itu berkembang, semangat untuk melenyapkan yang buruk, melenyapkan yang tidak baik, dan semangat untuk memunculkan, mengembangkan yang baik itu berkembang, maka akan muncul kegiuran. Batin dan jasmani menjadi bahagia, menjadi tergiur. Dan ketika batin dan jasmani menjadi tergiur, maka menjadi tenang, passaddhi. Ketika batin dan jasmani tenang, maka menjadi terkonsentrasi, samadhi. Dan ketika batin terkonsentrasi, orang yang batinnya terkonsentrasi akan menjadi seimbang. Batinnya seimbang. Maka sesungguhnya 7 faktor pencerahan di sini itu saling berkaitan, tetapi semuanya diawali dari sati, perhatian. Ya, semoga yang singkat ini bisa dipahami. Ya, kemudian meditasi. Apakah samatha atau vipassana yang perlu dikembangkan dahulu? Nah, berhubung pada prakteknya, apabila ada sakit muncul, terkadang kembali ke objek utama lagi, lebih nyaman. Nah, samatha dan vipassana yang perlu patut untuk kita ketahui, pertama adalah, ini adalah 2 kualitas batin yang sama-sama penting. Samatha artinya tenang. Jadi ketika Anda bermeditasi, batin menjadi tenang, artinya Anda mengembangkan samatha. Vipassana artinya adalah melihat ke dalam diri. Kemudian didefinisikan oleh Bhante Buddhaghosa, vividapassana, melihat dengan berbagai macam cara, yang mengacu kepada melihat batin dan jasmani dari sisi ketidakkekalannya, duka, tanpa ada kepuasan di sana, dan juga anatta, tanpa adanya inti. Jadi melihat batin dan jasmani sebagai tidak kekal, tidak memuaskan, dan juga sebagai tanpa inti, itu adalah vipassana. Itu kebijaksanaan. Dua-duanya harus dikembangkan. Dan tidak bisa dikembangkan hanya satu. Harus dikembangkan.
Dua-duanya adalah instrumen. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kalau samatha itu tujuannya untuk mencapai jana, vipassana adalah untuk mencapai kesucian. Tidak, keduanya tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Keduanya. Dan itu harus dikembangkan dua-duanya. Lantas bagaimana untuk mengembangkan mana yang lebih dahulu? Nah, kalau dalam hal ini memang ada kecenderungan masing-masing. Ada orang-orang yang cenderung untuk mengembangkan ketenangannya terlebih dahulu, baru kemudian kebijaksanaannya. Ada juga yang cenderung mengembangkan kebijaksanaannya dulu, baru ketenangannya. Jadi yang pertama disebut samatha pubanggamang vipassanang bhaveti. Samatha pubanggamang diawali dengan mengembangkan samatha, baru kemudian mengembangkan vipassana. Vipassanang bhaveti. Nah yang kedua adalah vipassana pubanggamang samathang bhaveti. Pertama mengembangkan vipassana atau kebijaksanaannya, baru kemudian ketenangannya. Tapi ada juga yang punya kecenderungan dua-duanya dikembangkan secara bersamaan. Yuganatang bhaveti. Jadi dikembangkan secara bersamaan. Seperti misalnya, satu contohnya adalah, kalau seseorang mengembangkan vipassana, melihat ketidakkekalan, ada perenungan ketidakkekalan, tentang dukkha atau tentang anatta, merenungkan ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, hanya sekedar fenomena. Kadang-kadang ketika merenungkan demikian, muncul kegelisahan. Muncul kegelisahan. Kenapa? Di situ ada perenungan, ada pikiran yang bermain. Kadang muncul kegelisahan. Nah, ketika muncul kegelisahan, ditenangkan dulu kegelisahan tersebut. Ketika perenungan muncul dengan batin yang tenang, itulah samatha vipassana bersama-sama. Atau misalnya, ketika orang mengembangkan ketenangannya, tapi tidak ada perenungan dhammanya, tidak ada perenungan. Tidak ada perenungan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian batin menjadi, lama-kelamaan menjadi kendor. Menjadi kayak kemarin saya bilang, ngantuk. Nah, kemudian munculkan perenungan dhamma. Tapi di sini mengacu kepada anicca, dukkha, anatta. Ketika dilakukan, samatha vipassana artinya dikembangkan secara bersamaan. Nah, tapi untuk yang pertama, memang ada orang yang memang lebih concern, lebih cenderung untuk, oh sudahlah pokoknya saya tenang saja dulu, saya tidak mau mikir tentang anicca, dukkha, dan anatta. Nggak apa-apa, silakan. Tapi nanti kemudian ketika itu diarahkan untuk pembebasan, ya perenungan tentang anicca, dukkha, dan anatta harus dimunculkan. Atau mungkin ada beberapa orang yang memang lebih suka untuk melakukan perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan juga tanpa inti. Tetapi mau tidak mau, seiring dengan itu juga nanti ketenangan juga harus dikembangkan. Tidak bisa tidak. Maka dikatakan oleh Sang Buddha, ketika orang mengembangkan batinnya, dia tahu ketenangannya berkembang. Ajatang ceto samatha berkembang. Ketenangan secara internal berkembang. Tetapi adi panya vipassana dhamma, vipassananya tidak berkembang. Maka dia harus mengembangkan vipassana. Atau dia tahu vipassananya berkembang, tapi ketenangannya tidak berkembang. Maka dia pun juga harus mengembangkan ketenangannya. Atau dia tahu, baik ketenangan dan vipassana, kebijaksanaannya tidak berkembang. Dia harus memunculkan usaha yang ekstra untuk mengembangkan keduanya. Ibaratkan seperti seseorang yang tahu rambutnya terbakar, maka dia harus segera untuk memadamkan api di rambutnya. Atau seperti orang yang tahu pakaian yang dikenakan terbakar,
dia harus segera memadamkan pakaian yang sedang terbakar. Harus memunculkan usaha yang ekstra. Nah, kalau kemudian keduanya berkembang dengan baik, maka kemudian dikatakan dua-duanya ini harus diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Maka batin yang tenang, batin yang bijaksana, dua hal yang harus dikembangkan. Untuk mana yang harus dikembangkan, itu memang masing-masing. Bagi yang bertanya, kalau memang merasa pokoknya kembali kepada objek, tanpa harus melihat yaitu ketidakkekalan, ya enggak apa-apa juga, silakan. Itu masih bagian dari cita bawana, bagian dari pengembangan batin. Enggak masalah. Ya, nomor 3, lanjutan. Terkait penjelasan Bante kemarin tentang makhluk yang mengembara di roda sangsara, apakah berarti bahwa yang mengembara pembuat kama sebenarnya hanya pancakanda ini yang saling mendukung? Jika benar, kenapa kita bisa mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau? Jika pancakanda ini anicca, dukkha, dan anatta. Maha Anumodana Bante. Ingatan juga bagian dari pancakanda. Bukan sesuatu yang berbeda dari atau di luar dari pancakanda. Jadi ingatan juga sifatnya tidak kekal, karena bagian dari pancakanda, bahkan sebenarnya sati yang kita terjemahkan sebagai perhatian pun sebenarnya itu ingatan juga. Jadi sati itu juga ingatan. Maka sati ini juga terkadang didefinisikan sebagai cirang katampi, cirang basitampi, sarati anusarati. Dia yang mampu mengingat apa yang telah dilakukan dan dibicarakan pada waktu yang telah lampau, itulah sati. Hanya kemudian sati di sini ketika bermeditasi diarahkan untuk apa? Mengingat apa yang sedang dilakukan. Jadi kekuatan untuk mengingat apa yang sekarang saat ini sedang dilakukan, itu sati. Dan bahkan ketika ada kekuatan untuk mengingat yang lampau, itu juga sati. Nah, apakah ingatan ini juga sebagai sesuatu yang kekal? Ya tidak juga, itu juga tidak kekal. Kemudian, kalau ada ingatan-ingatan yang lampau, kenapa tidak ada inti di sana? Pertama, karena apapun yang dalam pancakanda, termasuk ingatan itu sendiri, adalah tidak kekal. Maka, tidak dikatakan sebagai ada inti di sana. Yang kedua, kenapa kok ada ingatan masa lampau? Ya karena mau tidak mau, yang sekarang terjadi itu juga karena masa lampau. Maka sisa-sisa yang sekarang sedang terjadi, sisa-sisa yang lampau juga masih diingat. Tetapi bukan berarti yang lampau itu kekal. Kemudian yang sekarang itu kekal, yang akan datang itu kekal. Tidak. Ada satu entitas yang terus ada, tidak ada. Semuanya adalah munculnya. Termasuk ingatan juga munculnya. Gitu ya. Entah siapa yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Oke, betul bahwasanya pancakanda ini saling mendukung ya. Tapi dalam pancakanda tidak ditemukan ada entitas atau ada diri. Kalau di samatha, pencapaiannya kan jana. Dan secara teori ada ciri-cirinya. Kalau pencapaian nyana di vipassana, apa ada juga ciri-cirinya? Misal, nyana ke-1 apa ciri-cirinya? Anumodana Bante. Ya, sebenarnya sekali lagi samatha itu adalah ketenangan. Ketika Anda meditasi, batin menjadi tenang, bahkan sebelum mencapai jana sekalipun, itu samatha. Karena samatha artinya tenang. Tapi kemudian ketika ketenangan itu dikembangkan sedemikian rupa, dengan cara yang benar, itu memang membawa kepada konsentrasi yang tinggi, disebut sebagai jana.
Maka sebenarnya sebelum jana pun kalau Anda batinnya tenang, itu juga samatha. Nah, kemudian vipassana. Vipassana adalah kebijaksanaan untuk melihat batin dan jasmani, 5 gugusan, 5 landasan indera, apapun pengalaman sebagai tidak kekal, tidak memuaskan, sebagai tanpa inti. Sebagai bukan milik, bukan aku, bukan sebagai self atau diri. Hanya sekedar fenomena. Dan bahkan sebelum memunculkan nyana-nyana atau pengetahuan yang lebih dalam, ketika memahami demikian saja, itu sudah bagian dari vipassana. Seperti Anda bermeditasi, bahkan sebelum mencapai jana sekalipun ketika batin tenang, itu adalah samatha. Nah, di sini ketika seseorang mengembangkan kebijaksanaan untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta berkenaan dengan batin dan jasmani, akan muncul sebuah pengetahuan yang paling dasar adalah pengetahuan tentang nama rupa pariceda, yaitu bisa membedakan batin dan jasmani. Jadi ada batin, ada jasmani. Anda bisa membedakan, paling tidak adalah yang mengetahui objek, terutama adalah kalau kita menggunakan objek kembung-kembis atau nafas, yang mengetahui nafas adalah batin. Sedangkan yang diketahui, yaitu nafas itu sendiri, adalah jasmani. Nah, itu adalah mengetahui batin dan jasmani, bahwasanya yang dimaksud dengan makhluk yang selama ini saya anggap sebagai makhluk itu hanya susunan dari batin dan jasmani. Tidak lebih dari itu. Yang tentu kalau kita uri lagi seperti kemarin adalah pancakanda. 5 gugusan. Kemudian berlanjut akan mengetahui, oh ternyata batin dan jasmani ini saling mensupport, saling mendukung. Paccaya parigahanyana. Jadi saling mendukung, saling mensupport. Artinya jasmani bisa bergerak itu karena ada batin. Dan batin bisa termanifestasi itu juga karena ada jasmani. Batin dan jasmani tidak bisa berdiri sendiri kalau kita masih dalam alam rupa Brahma sampai turun. Tidak bisa berdiri sendiri ya. Kecuali kalau alam rupa Brahma hanya batin saja. Jasmani tidak ada. Tapi sekarang kita sebagai manusia, batin dan jasmani tidak bisa berdiri sendiri, saling mensupport. Jadi apapun yang kita lakukan, jasmani kita bergerak, itu adalah karena dipengaruhi oleh batin kita. Nah, yang lebih dalam lagi adalah samassana, mengetahui bahwasanya apapun yang termasuk batin dan jasmani, bahkan semua hal, semua fenomena, baik yang di dalam maupun yang di luar, semua fenomena sifatnya adalah anicca, dukkha, anatta. Tidak kekal, yang tidak kekal membawa kepada dukkha penderitaan ketika dilekati, dan tidak ditemukan adanya inti di sana. Nah, itu juga diketahui saat kita bermeditasi. Yang nanti kalau diurut lagi, ya memang membawa kepada pencapaian magga dan phala. Yang kemarin juga sudah ditanyakan tentang bagaimana ketika orang mempraktekkan pengembangan kebijaksanaan yang tentunya juga disertai di sana ketenangan batin, dan itu akan membawa kepada pada akhirnya magga dan phala. Magga adalah momen di mana kotoran batin atau belenggu batin itu dihancurkan, sedangkan phala adalah momen di mana seseorang menikmati hasil dari hancurnya kotoran batin. Nah, itu semua muncul karena apa? Kebijaksanaan.
Yang tentunya itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada ketenangan. Yang membawa kebijaksanaan semakin dalam, semakin berkembang, juga karena ada ketenangan batin. Itu secara singkat. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Akan tetapi tentu kalau di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha ya sebenarnya yang terpenting adalah kita mengembangkan pemahaman anicca, dukkha, dan anatta, dan itu yang paling penting untuk dilakukan supaya batin akan memunculkan kemuakan, disebut nibbida. Jadi orang yang melihat ketidakkekalan, batin menjadi muak. Muak dalam artian bukan muak seperti orang jadi muntah-muntah, tidak. Ya, nanti kemudian dibuat muntah nanti ya, bukan begitu. Nibbida di sini adalah disenchanted. Jadi tidak tertarik lagi. Karena melihat sesuatu yang tidak kekal, maka tidak tertarik lagi. Disenchanted, yang kemudian diterjemahkan kemuakan. Nah, ketika seseorang tidak tertarik lagi dengan objek yang sifatnya tidak kekal, maka memunculkan viraga. Tidak ada nafsu lagi. Tidak bernafsu lagi. Dan ketika batin tidak bernafsu lagi, disitulah batin tidak melekat. Karena sudah tidak ada nafsu, maka tidak ada kemelekatan. Dan ketika batin tidak melekat, terbebaskan. Dan itu yang disebut pembebasan. Karena batin sudah tidak ada kemelekatan. Tidak melekat karena apa? Tidak ada nafsu di sana. Tidak ada nafsu karena apa? Karena tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang biasanya seseorang tertarik. Kenapa tidak tertarik? Karena melihat ketidakkekalannya. Melihat dukkha, melihat anatta, maka tidak tertarik. Maka meditasi ini, ya kita membawa batin untuk melihat ketidakkekalan, melihat dukkha, melihat tanpa diri. Supaya sedikit demi sedikit, ketidaktertarikan muncul. Tapi ada yang takut. Nanti kalau misalnya tidak tertarik, saya masih punya suami, punya istri. Nanti kalau saya mencapai arahat, gimana istri saya? Waduh. Nah ini memang mudah gitu. Pertanyaannya adalah memang mudah. Sampai takut demikian. Ternyata sudah berhari-hari juga nggak mencapai arahat juga ya. Ketertarikan masih ada. Ada juga yang aneh. Wah, mending saya meditasi dulu saja dah. Meditasi sampai mencapai arahat. Nah, kalau sudah mencapai arahat, nanti baru mikir pacar, suami. Aneh lagi nih. Bagaimana bisa orang mencapai arahat kemudian mikir, setelah itu mikir suami, mikir istri? Nggak bisa juga. Nama budaya Bante, apakah piti atau kegembiraan setelah pencapaian jana bisa hilang? Apabila bisa hilang, apa yang dimaksud dengan jana dipertahankan sampai meninggal dunia, bisa lahir ke alam Brahma, mohon bimbingannya. Ya jelas, kegiuran, termasuk jana itu sendiri juga sifatnya tidak kekal. Ya kalau kekal berarti kan sepanjang hari jana terus kan. Kan orang mencapai jana, kemudian keluar dari jana, artinya kan tidak kekal kan. Ketika keluar dari jana, ya faktor-faktor jana juga tidak ada. Keluar dari jana, kemudian masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Artinya tidak kekal. Dan bagaimana seseorang ketika mencapai jana dan dia terlahir di alam rupa atau arupa Brahma, sesuai dengan pencapaian tersebut. Ketika dia mencapai jana, sampai pada tahap mahir, yang dia itu bisa keluar masuk dengan mudah, disebut wasi, dan bahkan sampai dia meninggal, kemahirannya masih ada. Jadi karena dia mahir, bahkan ketika meninggal pun juga, dia dalam kondisi jana. Nah itu yang membuat dia terakhir di alam Brahma. Tapi kalau tidak mahir ya, tidak harus ketika meninggal dia terlahir di alam rupa Brahma atau arupa Brahma, tidak harus. Karena bisa juga hilang. Contohnya siapa? Dewadata.
Wadato itu udah mahir sekali dalam jana. Bahkan dengan kekuatan jana pun dia bisa punya kesaktian. Bisa mengubah dirinya menjadi ular dengan kekuatan jana dia. Bahkan sampai Banti Sariputa pun memuji dia. Sebelum dia kemudian punya pikiran yang buruk, akhirnya jana juga hilang juga. Lenyap juga. Bisa lenyap. Ada juga seorang perumah tangga, namanya Cita. Dia menjadi biku, bukan Cita Gahapati. Cita, dia bernama Cita, dia menjadi biku, dan dia mencapai jana. Sampai jana keempat. Nah, dia cerita kemana-mana. Setiap bertemu dengan biku lain, dengan samanera, dengan umat, cerita kemana-mana. Akhirnya lenyap juga. Sehingga, padahal sudah mencapai jana, sudah mahir juga, tapi lenyap juga. Dan dia tidak tahan menjadi biku, lepas jubah. Tapi masih beruntung, karena apa? Suatu kali juga bertemu dengan Sang Buddha, bahkan membawa seorang pertapa lain, nanti bisa dibaca namanya Udumbalika Sutta. Nah, Cita yang dimaksud adalah yang di Udumbalika Sutta. Nah, dia datang ke Sang Buddha, mendengarkan dhamma beliau, mencapai kesucian, Sotapanna, jadi biku lagi. Mencapai arahat. Artinya jana itu sifatnya tidak kekal. Dan membawa kepada alam rupa-rupa Brahma ya ketika itu memang sudah mahir di sana. Sudah wasi di sana. Tapi apakah kemudian setiap orang mencapai jana pasti terlahir dalam rupa Brahma? Ya tidak harus juga. Tidak harus terlahir di sana. Bahkan orang mencapai jana ke-8 apakah harus terlahir di alam disebut nevasanya nasanya tanah? Ya tidak juga. Kalau yang mencapai adalah seorang anagami. Anagami, ada banyak anagami yang mencapai jana sampai jana terakhir. Bahkan sampai mencapai pencapaian yang tidak ada sebelum Sang Buddha muncul. Disebut Nirodha Samapati. Atau Sanya Vedayita Nirodha. Tetapi walaupun demikian mereka tidak akan mungkin terlahir di dalam arupa Brahma. Meninggal pasti terlahir di alam Sudawasa. Itu pasti. Nah, jadi tidak harus ya. Selamat malam. Izin bertanya, kapan saatnya kita saat bermeditasi meninggalkan konsep? Kalau yang ditinggalkan adalah embel-embel seperti ini milikku, ini aku, ini diriku, ya sebenarnya kapan saja setiap saat bisa dilakukan. Kalau yang kemudian yang diarahkan adalah batin untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sebagai sekadar fenomena, sebagai sekadar pengalaman, tanpa ada embel-embel, itu bisa kapan saja. Ketika utamanya batin menjadi tenang, itu bisa dilakukan. Bahkan ketika batin diseret oleh pikiran-pikiran yang buruk, kemudian kita membawa batin untuk melihat itu sebagai tidak kekal, sebagai dukkha, sebagai anatta, sehingga batin menjadi seimbang, menjadi tidak terseret oleh suka dan tidak suka, kemudian hanya melihat itu sebagaimana adanya, sebagai sekedar fenomena, yaitu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Jadi tidak membui dengan baik dan buruk, ini laki-laki, ini perempuan, ini bukan perempuan, bukan laki-laki, ini saya, ini dia. Tidak membui dengan pikiran-pikiran demikian, hanya sekedar fenomena, itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, mungkin yang ditanyakan adalah itu. Saya tidak tahu siapa yang bertanya. Semoga bisa menjawab. Ya. Karena ini dalam konteks yang ini memang praktik vipassana. Ketika batin melihat anicca, dukkha dan anatta sehingga memunculkan batin yang seimbang. Tidak menghakimi, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, melihat segalanya hanya sekedar fenomena. Tidak memunculkan ide ini aku, kemudian ada orang lain,
Bahkan ide seperti saya wanita, saya pria, saya makhluk, tidak ada ide demikian. Hanya sekadar fenomena semata. Itu memang praktek vipassana yang diawali dengan pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Silakan untuk kapan saja dilakukan. Apa benar penyakit di badan itu manifestasi dari perasaan negatif dan kotoran batin kita? Selain dari karma buruk, karena merasa saat marah memang ada rasa terbakar di dada. Saat dongkol juga terasa berat di dada. Mohon penjelasannya. Ya memang banyak sekali penyakit jasmani itu muncul dari pikiran. Banyak sekali. Ya sebagai contoh adalah kalau kita lagi stres, lagi depresi, kan zat kortisol juga akan meningkat. Kalau terlalu banyak zat kortisol, kita menjadi lemes, menjadi lemah. Imunitas kita juga akan menjadi turun, melemah. Maka mudah sekali sakit. Tapi kalau kemudian kita bahagia, itu akan memunculkan zat dopamin. Itu juga zat yang membuat kita bahagia. Dua-duanya ada efek buruk, ada efek baiknya. Kortisol dalam tingkat yang tertentu itu baik, membuat orang waspada. Bahkan orang itu bisa ketika ada bahaya lari, itu karena apa? Ada zat kortisol. Tapi kalau terlalu banyak, karena stres, depresi, membuat imunitas melemah, menjadi lemah, menjadi lemes. Dopamin juga sama. Dopamin kalau dalam kondisi tertentu, apalagi dopamin yang muncul dari batin yang semakin refining, semakin lembut, bebas dari kotoran batin, itu yang terbaik. Tapi kalau dopamin yang muncul dari drug, opium, bahaya sekali itu. Kenapa orang bisa ketika melakukan sesuatu menjadi ketagihan? Karena itu ada zat dopamin. Bahkan ketika misalnya seseorang merokok saja. Kenapa kemudian orang ketagihan tanpa disadari? Karena ternyata ada zat dopamin yang itu seseorang ketagihan untuk mendapatkan. Dan itu yang bahaya. Tapi kalau yang munculnya dari meditasi, nah itu yang terbaik. Nah sehingga betul, memang banyak penyakit fisik yang muncul dari pikiran. Tetapi tidak semuanya. Maka ini juga disampaikan juga, ada penyakit-penyakit yang muncul karena karma. Karena perbuatan lampau kita, itu juga bisa menimbulkan penyakit. Karena memang ada 4 hal. Citta jarupa, kama jarupa, uttu jarupa, aharaja rupa. Jadi perubahan fisik rupa yang muncul karena batin. Betul tadi. Ada penyakit yang muncul dari batin, ada juga kesehatan yang muncul dari batin. Tapi ada juga kama jarupa. Jadi kesehatan termasuk penyakit yang muncul karena karma. Terutama karma lampau, buah karma lampau. Itu bisa memunculkan juga. Tetapi juga ada uttu jarupa, iklim. Ya kan? Kita sehat dari Jakarta sampai di sini asik terus, batuk-batuk gitu kan. Nah, itu udah batuk. Ya. Itu kan karena iklim kan? Nggak bisa, walaupun batin dikembangkan, kalau iklimnya tidak sesuai ya itu bisa menimbulkan sakit juga, menimbulkan penyakit juga. Nah itu juga memunculkan. Dan juga adalah makanan, ahara jarupa. Fisik, di dalamnya ada perubahan fisik yang muncul karena makanan. Itu juga memengaruhi. Walaupun batinnya dikembangkan, kalau makanannya tidak sesuai, ya tetap diare juga. Bisa menimbulkan penyakit juga. Bahkan mereka para suciwan, para arahanta,
Apakah mereka tidak pernah sakit? Sakit. Sang Buddha pernah sakit. Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta, Bante Kassapa, sakit, pernah sakit. Fisik tidak bisa, walaupun batin itu betul-betul baik, tetapi karena ada sebab-sebab lainnya, fisik tetap mengalami sakit. Bahkan Sang Buddha dan lainnya juga ketika duduk lama juga apakah tidak sakit? Ya sakit juga. Maka seringkali kan ketika Sang Buddha ini mengajarkan Dhamma, lama duduk kan, punggungnya sakit. Kemudian meminta kepada siswanya untuk melanjutkan pembabaran Dhamma. Oh, punggung saya sakit, saya akan berbaring ya, kamu lanjutkan. Sakit juga. Ya, jadi sakit bisa dari berbagai macam, tetapi memang pikiran juga menjadi penyebab seseorang mengalami sakit. Izin bertanya, ketika nanti kembali ke realita kehidupan, jika ingin latihan meditasi vipassana, baiknya diselingi dengan meditasi samatha atau hanya vipassana ya Bante? Baiknya melantunkan parita dulu atau setelah meditasi, baru melantunkan parita? Mohon arahannya. Apakah melantunkan parita dengan kesadaran dapat disebut praktik vipassana? Ya, maksudnya kembali ke kesibukan sehari-hari mungkin ya. Silahkan mana yang terasa nyaman. Tidak harus kemudian samatha atau vipassana. Maksudnya tidak harus samatha saja atau vipassana saja. Apa yang nyaman, silahkan untuk dipraktikkan. Tujuannya satu saja, adalah pengembangan batin. Adalah bagaimana setiap saat, setiap momen, ketika ada pikiran-pikiran yang buruk, diupayakan dilenyapkan, itu saja. Adalah ketika ada hal-hal yang baik, yang muncul, itu dikembangkan, yang muncul, yang belum muncul, diupayakan dikembangkan. Apakah nanti mengarah kepada batin yang tenang, atau batin yang bijaksana, semuanya baik. Intinya adalah citta bhavana. Termasuk membaca parita. Itu juga sangat baik. Apakah sebelum duduk meditasi, atau ketika tidak ada waktu untuk duduk meditasi, membaca parita juga baik untuk dilakukan. Apalagi kalau dimaknai artinya. Jadi tidak hanya membaca parita dalam bahasa Pali, tapi tanpa tahu maknanya. Tanpa tahu maknanya pun juga masih baik, karena apa? Kalau dibaca dengan keyakinan, walaupun tidak tahu artinya, ada hal-hal yang baik yang muncul. Ada pikiran-pikiran baik yang muncul. Apalagi kalau diketahui maknanya, wah itu bisa membawa apa? Membawa ketergugahan batin. Karena parita isinya adalah ajaran-ajaran Sang Buddha. Bukan sekadar itu bahasa yang tidak ada artinya, itu adalah ajaran Sang Buddha. Ya memang kalau tidak tahu artinya, ya memang kadang saya mencoba juga bertanya. Yang beragama Buddha pernah mendengar istilah anuka? Belum pernah. Anuka belum pernah. Pernah membaca Karanyameta Sutta? Loh, ini anuka belum pernah. Tapi pernah membaca Karanyameta Sutta. Padahal di Karanyameta Sutta ada istilah anuka. Anuka tula. Berarti kan memang tidak tahu artinya kan? Kalau tahu artinya kan berarti kan tahu pernah membaca istilah anuka. Tapi pada saat membaca demikian ada bahagia tidak? Ada kan bahagia kan? Karena apa? Muncul keyakinan. Maka walaupun tidak tahu artinya tetap ada manfaatnya. Karena di situ muncul rasa bahagia. Ada keyakinan di sana. Silakan untuk dilakukan. Karena juga membantu bagi pengembangan batin. Citta bhavana. Ya, namo buddhaya Bante. Izin bertanya, bagi pemula atau orang yang baru ingin belajar latihan meditasi, apakah yang baiknya dipelajari atau dilatih
terlebih dahulu apakah samatha atau vipassana. Apakah orang yang belum memiliki konsentrasi terpusat bisa belajar atau berlatih vipassana? Mohon arahannya. Jadi tadi juga sudah saya tekankan, masing-masing orang punya kecenderungan yang berbeda-beda. Walaupun tidak mencapai jhana sekalipun, apakah boleh untuk mempraktikkan vipassana? Oh, boleh sekali. Memahami anicca, dukkha, dan anatta itu sangat boleh. Ketika Anda misalnya orang tua atau saudara atau siapapun yang dicintai meninggal, muncul kesedihan, Anda ingat konsep ketidakkekalan, pemahaman ketidakkekalan, dan Anda menjadi tenang batinnya, Anda yang tadinya bersedih menjadi tenang batinnya, itu juga sudah bagian dari vipassana. Walaupun belum mencapai nyana-nyana yang tinggi, itu bagian dari vipassana. Kenapa? Anda melihat ketidakkekalan. Sehingga, apakah boleh orang mempraktikkan vipassana walaupun belum mencapai tingkatan-tingkatan jhana? Boleh. Makanya seperti tadi kan ada orang yang memang cenderung. Salah satunya, vipassana bubanggamang samatang bhavati. Ada orang-orang yang mempraktikkan, mengembangkan vipassana terlebih dahulu, baru kemudian samatha. Silahkan kalau memang itu membantu. Tetapi sesungguhnya, kalau kita sudah belajar Dhamma dengan baik, ajaran Buddha dengan baik, sebenarnya walaupun orang mempraktikkan samatha sekalipun, pasti akan di sana disertai vipassana. Mau tidak mau. Karena sudah terlanjur mengerti ketidakkekalan. Ya kan, sudah terlanjur kan? Walaupun seseorang misalnya mengembangkan ketenangan, samatha ketenangan, tapi pasti ada perenungan, ini pun juga tidak kekal. Sehingga mau tidak mau, vipassana juga akan berada di sana. Karena sudah terlanjur mengerti ajaran Buddha. Dan silakan untuk melakukan demikian. Nah, lagi dan lagi, tujuan dari kita mengembangkan batin adalah melenyapkan pikiran-pikiran buruk dan mengembangkan yang baik-baik. Apakah nanti yang berkembang adalah yang dominan adalah ketenangannya atau kebijaksanaannya, semuanya baik. Semuanya baik untuk dikembangkan. Ya, saya kira demikian. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Semoga kita berkembang dalam meditasi kita. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.